selamat datang di video pembelajaran dari kelompok 4. Nah, di video ini kita akan belajar tentang kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. KDRT bukan hanya membuat orang terluka secara fisik, tapi juga bisa menyakiti hati dan pikiran. Banyak orang masih menganggap bahwa KDRT itu urusan pribadi, padahal ini masalah serius. Karena itu, kita perlu tahu apa itu KDRT dan bagaimana cara mencegahnya. Apa sih kekerasan dalam rumah tangga itu? KDRT adalah kekerasan yang terjadi di dalam keluarga. Bisa berupa pukulan, hinaan, pemaksaan, atau menahan uang. Menurut undang-undang, KDRT bisa berbentuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi. Bahkan, saat salah satu pasangan selalu mengontrol dan mengatur secara kasar, itu juga termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Biasanya, ini terjadi karena satu orang ingin menguasai yang lain. Yang berikutnya yaitu penyebab KDRT. Ada banyak alasan kenapa KDRT bisa terjadi. Misalnya karena emosi yang tidak terkontrol, pengalaman buruk di masa lalu, atau tekanan hidup. Kadang juga karena lingkungan yang membiarkan kekerasan. Nah, pelaku KDRT bisa jadi orang yang suka marah, tidak punya empati, atau merasa lebih tinggi dari pasangannya. Budaya dan kebiasaan di keluarga juga bisa mempengaruhi. Kita masuk ke bentuk-bentuk KDRT. KDRT bisa muncul dalam beberapa bentuk. Yang pertama, kekerasan fisik, seperti memukul, menendang, atau menyakiti dengan benda. Kedua, kekerasan psikologis, seperti menghina, mengancam, atau membuat korban takut. Yang ketiga, kekerasan seksual, yaitu memaksa berhubungan tanpa persetujuan. Keempat, kekerasan ekonomi, seperti melarang pasangan bekerja atau mengambil semua uangnya. Terakhir, ada juga penelantaran, yaitu membiarkan anggota keluarga tanpa perhatian atau kebutuhan dasar. Mengapa korban tidak pergi? Banyak korban KDRT, terutama perempuan, tetap bertahan karena takut. Mereka takut dibalas, tidak punya tempat tinggal, atau malu dengan tetangga. Ada juga yang bertahan karena ingin anak-anaknya punya keluarga utuh atau karena masih sayang pada pasangannya. Budaya dan rasa tidak percaya diri juga membuat korban merasa tidak bisa pergi. Yang berikut ada dampak dari kasus kekerasan rumah tangga. Yang pertama, KDRT bisa menyebabkan luka fisik bahkan kematian. Tapi yang lebih berbahaya, KDRT juga bisa menyebabkan stres, trauma, dan gangguan mental. Korban bisa jadi menarik diri dari lingkungan, merasa malu, atau kesepian. Anak-anak yang tumbuh di rumah penuh kekerasan bisa ikut trauma atau meniru kekerasan saat dewasa. Jika dibiarkan, KDRT bisa terus berulang dari generasi ke generasi. Yang berikut tentang siklus KDRT. KDRT biasanya terjadi berulang. Pertama, suasana jadi tegang. Yang kedua, kekerasan akan terjadi. Dan yang ketiga, pelaku minta maaf dan bersikap sangat baik. Tapi setelah itu, kekerasan bisa terjadi kembali. Pola ini akan terus berulang kalau tidak ada bantuan dari luar. Kita semua bisa ikut mencegah KDRT. Caranya dengan saling peduli, memberikan pendidikan tentang bahaya KDRT, dan membantu korban. Hukum juga harus ditegakkan agar pelaku dihukum dan korban dilindungi. Korban juga perlu didampingi secara psikologis agar merasa aman dan kuat kembali. KDRT bukan urusan pribadi, tapi masalah yang harus kita tangani bersama. Semua orang berhak hidup damai di dalam keluarganya.